Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang jadi menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya masih bersama saya, Tio Pembudi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan demikian saya akan senantiasa bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan. Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Kondisi geopolitik dan ekonomi berbagai negara akhir-akhir ini memang mengalami gejolak, termasuk di Asia. Negara sedang berubah, di antaranya mengalami krisis beras melanda negara-negara Asia, termasuk Jepang, Malaysia, dan Filipina. Malaysia membutuhkan pasokan beras, dan karena hanya mengandalkan impor, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 40 hingga 50% untuk stok kebutuhan dalam negerinya. Terbukti, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, melawat dan berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan bekerjasama dalam bidang pertanian dan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Saya mengucap tanya dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Bagi penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn, dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar, terutama sekali menambah bersama teknologi dan tadi menarik menanyakan apa bisa kami impor beras dari Indonesia. Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Dalam keterangan persnya, Muhammad Sabu menyatakan Parlemen Malaysia meminta dirinya mempelajari strategi Indonesia yang berhasil dalam swasembada beras khususnya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, mengakui kemajuan sektor pertanian Indonesia, terutama padi dan modernisasi teknologi pertanian. Pihaknya mengakui produksi beras Malaysia saat ini masih tertinggal dan tergantung pada impor akibat indeks pertanian rendah dan keterbatasan pasokan. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni. Nyatanya Parlemen Malaysia selama 2 tahun berturut-turut ini sangat kesulitan memberantas kartel beras, sehingga yang didapati adalah beras impor dan beras tempatan atau beras lokal langka
di pasaran. Ada persepsi rakyat, tolong jawab. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Adakah beras import yang dijual di kedai itu, di pasar-pasar itu, sebenarnya sepenuhnya beras tempatan atau campuran, sebahagian tempatan, sebahagian import? Tolong jawab. Ini persepsi je. Benar atau tidak perkara ini? Jadi saya nak tanya, unit kawalan selia padi dan beras, anda telah diberi kuasa yang besar oleh Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Apa yang unit kawal selia ini lakukan? Kementerian Menteri, Timbalan Menteri tolong pantau ini. Kita jadi kerajaan, saya backbencher kerajaan, bukan baru 2 bulan, bukan baru 2 minggu, sudah 2 tahun tak selesai masalah ini. Malu saya. Saya pergi ke Giant hypermarket setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata dah sudah hampir sudah setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampek dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Tapi yang tak bagusnya, mana beras tu? Yang harga RM26 tu mana? Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Sebab beras tempatan tak ada. Sekiranya di dalam beras ini adalah beras campuran tempatan, import berapa? 40%. Tempatan 60%. Jadi rakyat tidak rasa tertipu. Ini satu kesalahan jenayah perniagaan. Kata beras import Thailand, tapi di dalamnya ada beras tempatan. Ini satu penipuan. Dari kenyataan ini membuktikan bahwasanya di Malaysia sendiri juga tidak bisa menangani masalah distribusi beras dengan baik. Terbukti banyaknya keluhan di masyarakat juga sudah direspon di kalangan parlemen, anggota dewan di Malaysia sana. Ternyata peristiwa ini sudah terjadi belakangan ini selama 2 tahun berturut-turut dan belum ada penyelesaian yang baik. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah warga masyarakat karena tidak mendapatkan beras tempatan atau beras lokal yang sudah dikuasai kartel dan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi distribusi beras di negara tersebut. Ini juga bisa menjadi acuan pembelajaran bagi kita semuanya, sehingga di Indonesia pun harus dimusnahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kartel maupun sindikat perdagangan seperti di Malaysia ini. Apa pendapat Anda? Silahkan kirim komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.